Haleluya. Hadirat urapan kuasamu menguasai ruangan ini, menguasai seluruh areal yang ada di wilayah ini. Terlebih terusus menguasai hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kebenaran firman ini jatuh di tanah yang baik. Berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Namamu dimuliakan dan banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Urapi lidah mulut bibir hambamu supaya mengucapkan yang hanya berasal dari Tuhan. Jikalau ada kuasa gelap iblis setan roh jahat yang coba mengganggu jalannya ibadah pesta anak domba Allah hari ini, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus ambil alih pesta anak domba Allah hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk ya. Iya. Ya, ini Natal Bonataon ya. Ya, Natal Bonataon ya par sahutaon. Sitahi sauluan. Satahi sauluan. Jadi sehat ya, Pak. Oh ya. Apa artinya? Sehati sepikir, luar biasa. Haleluya. Iya. Iya, jadi saya lihat yang hadir banyak yang udah usia-usia ya, usia di atas 60-an ya. Iya, saya juga berusaha untuk bagaimana supaya yang saya sampaikan ini ya bisa dipahami semua ya oleh kita yang hadir hari ini ya. Karena terminologi itu ya itu ilmu untuk memahami ya, tapi untuk bisa masuk ke situ harus ada pengisi ya, supaya ada kita pemahaman-pemahaman yang kita bisa mudah mengerti lah begitu ya. Saudara, kalau kita bicara Natal ya, ini kan bicara yang dahsyat ya, bicara yang luar biasa ya. Hal yang ajaib, yang terbesar yang pernah terjadi di bumi ini ya, di mana Tuhan Allah yang gak kelihatan menyatakan dirinya kepada manusia kan. Ini sangat dahsyat luar biasa. Ya. Jadi banyak orang-orang percaya Tuhan tapi mereka tidak pernah ya mendengar bahwa Tuhannya menyatakan dirinya ya. Tapi Tuhan kita beda. Ya kan, ini bicara terminologi yang nggak mungkin bisa dicocok-cocokkan ya, nggak bisa cocokmologi ya. Tuhan kita beda. Tuhan kita itu sebenarnya menyatakan dirinya bukan pada waktu Natal yang lahir dari rahim Maria. Tapi kalau kita baca di Keluaran 33 ya ayat 11, dia sudah menyatakan dirinya kepada Musa. Dia berbicara seperti seorang sahabat. Ya. Kalau kita baca lagi di Kejadian 12, dia menyatakan dirinya, bicara langsung dengan Abraham. Ya, Kejadian 17-18 diulangi lagi, 2 kali dia ketemu dengan Abraham. Dia ketemu juga dengan Salomo di Tawarik ya. Terus dia juga menyatakan dirinya kepada Daud di 2 Samuel ya, 2 Samuel 7 ya kalau saya nggak keliru ya. Saya akan bacakan ya, kalau yang agak-agak sedikit apa saya bacakan. Tapi kalau yang saya betul-betul ingat sekali saya nggak bacakan ya. Nah, di 2 Samuel 7 ya saya akan bacakan sebentar saudara ya. 2 Samuel 7 di sini dikatakan ya. Ya. Ayat yang oke. Saya akan bacakan di sini ya. 2 Samuel 7 ya. Ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk di hadapan Tuhan sambil berkata. Jadi itu benar-benar Tuhan menampakkan diri ya. Ini bukan halusinasi, bukan, tapi benar-benar Tuhan menampakkan diri. Justru apa yang terjadi ya dalam kehidupan orang-orang percaya mulai di perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu malah dikecam sama banyak orang.
kau nyembah manusia. Wih, kok Tuhanmu jadi manusia? Ini kan bicara terminologi saja, saudara ya. Ya, jadi kalau kita ya nggak bingung ya, karena kita sudah punya satu pemahaman teologis yang benar gitu loh, bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah yang Maha Kuasa, ya. Dia bisa mau buat apa saja, dia bisa, ya. Sehingga bagi kita yaitu hal yang biasa aja untuk kita bisa terima bahwa Tuhan datang ke bumi ya, mengambil rupa manusia atau menjadi manusia. Saudara, itulah Natal ya. Nah, yang kedua, kenapa Natal itu dirayakan oleh orang-orang Kristen selalu tanggalnya berbeda-beda, kan begitu? Kalau saya dulu waktu saya Islam itu Maulud Nabi tanggalnya harus sama. Kelahiran Nabi ya, itu harus sama. Tapi kenapa orang Kristen ini kelahiran Yesus ini kok dirayakan itu tanggalnya berbeda-beda dan jadi perdebatan kusir, ya. Jadi perdebatan kusir. Ya. Bahkan banyak para pakar-pakar teolog yang tidak percaya Tuhan menentang, ya, kalau kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember dan sebagainya. Terus kita sekarang merayakan Natal ini, Bona tahun ini tanggal 20 bulan Januari 2024 ya. Iya. Jadi kenapa boleh gitu loh. Ya, kenapa nggak dicatat juga di Alkitab itu tanggal berapa seperti yang kami yakini ya, kalau Nabi saya dulu itu tanggalnya pas semua. Maulid Nabi itu nggak bisa berbeda satu sama lain. Kenapa ya? Iya, karena Tuhan mau, saya tidak terlalu mendalam ya. Saya bukan saya tidak bisa mendalam, tapi saya batasi bicara saya ya. Jadi, saudara, kenapa saudaraku yang saya kasih, kita bisa berbeda-beda ya pemahaman tentang kelahiran Yesus dan tidak tercatat di Alkitab tanggal berapa, bulan berapa yang pastinya. Kenapa? Justru ketika kita ngomong gitu malah diejek oleh teman-teman yang nggak percaya. Lu aja nggak tahu tanggalnya, saudara. Karena Tuhan mau ya supaya betul-betul kita tidak merayakan atau tidak menikmati Tuhan hanya pada tanggal-tanggal itu saja, ya. Supaya Natal itu setiap hari, amin. Ya, itu supaya Natal itu setiap hari kita alami dalam hidup kita. Ya, karena sebenarnya ketuhanan Yesus ini ya, ini bukan ketika dia menyatakan dirinya Tuhan baru dia jadi Tuhan, atau bukan ketika orang sebut dia Tuhan baru dia Tuhan. Memang dia ada Tuhan, ya. Dia Alfa dan Omega, tak berawal tak berakhir. Dia udah Tuhan, sekalipun semua orang tidak mengaku dia Tuhan, ya dia Tuhan. Yang sudah katakan amin. Iya, jadi nggak perlu dia harus mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku, kan begitu? Iya. Iya, karena yang minta sembah itu iblis ya. Kalau kita baca di Alkitab, iblis yang minta sembah. Iya, dia bilang sembahlah aku, kata iblis. Iya. Kalau Tuhan, dia nggak perlu minta disembah, tapi orang menyembah dia. Buktinya ya di Lukas 5 langsung Petrus menyembah dia. Ya kan? Petrus bilang, "Ya Tuhan, nggak layak aku." Aduh, nggak layak aku, katanya. Karena tadi sudah jalah semalam-malaman menjala ikan nggak dapat ikan. Tuhan bilang tebarkan ke seberang dikit. Agak apa dia ya? Sebenarnya agak sedikit jengkel. Gua ini udah lama di laut, ya kan? Kira-kira kalau kita berpikir secara manusia, tua guru ini anak tukang kayu, gua udah pelaut gitu loh. Tapi ya udahlah, karena disuruh ya udah. Ternyata dapat banyak, makanya kaget dia. Maksudnya kagum gitu ya. Langsung dia, Tuhan, ampuni saya, kan begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat ya di Alkitab, murid-murid Yesus sudah mengakui dia Tuhan. Iya. Contoh di Yohanes 20, Thomas bilang, "Kaulah Tuhan dan Allahku." Ya, kau karena lihat aku, kau bilang Tuhan dan Allahku. Berbahagia yang tidak melihat tapi percaya, kan begitu? Ya kan?
Jadi yang namanya Tuhan, dia nggak perlu dia mengaku dirinya Tuhan. Nah ini yang dituntut oleh banyak orang. Mana Yesus mengaku dirinya Tuhan, ya kan? Jadi kalau sudah mengaku dirinya Tuhan, aku Tuhan, sembahlah aku Tuhan, malah aku curiga ini bukan Tuhan. Firaun yang minta sembah, iya kan? Nah, jadi kalau kita betul-betul baca Alkitab, ya, murid-murid Yesus sudah panggil dia Tuhan. Misalnya Yohanes 13 ayat 13, kau guru dan Tuhan gitu. Jadi bukan seperti yang dikatakan orang, itu hasil konsili Nisia gitu loh, baru dia jadi Tuhan gitu. Ya, tahun 325, ada yang bilang tahun 400 lagi. Aduh. Jadi saudara, Natal ini ya bagi kita sesuatu yang sangat luar biasa. Amin. Ya, karena memang ini satu kisah yang ajaib, yang luar biasa, dan saya bersyukur ya, yang dulunya saya nggak percaya, ya, karena otak saya ini, saudara, terlalu kecil untuk bisa mengenal dia. Nah, tapi saya bisa percaya dia bukan karena saya lebih pintar dan lebih cerdas. Saya bisa percaya dia karena dia yang menyatakan dirinya kepada saya. Tahun 1996 Tuhan menyatakan dirinya kepada saya. Sehingga saya bilang, ya Tuhan, kalau kau benar-benar Tuhan, kalau kau benar-benar Yesus Tuhan, nyatakan kuasamu. Dia nyatakan kuasanya, dia rubah hidup saya. Ya, keluarga saya banyak yang tentu tidak suka, tapi saya yakin bahwa Tuhan yang sesembah itu Tuhan yang maha kuasa. Amin. Saya doa, saudara, puasa sampai 7 tahun, ibu saya dijumpai Tuhan Yesus. Ya. Terus ayah saya juga dijamah Yesus. Adik saya, ponakan saya, abang saya. Jadi kami 50+1 sudah percaya Yesus. Dimulai dari saya. Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Yesus Kristus, maka kau selamat dan sisi rumahmu pasti diselamatkan. Amin. Berikan sorak-sorai dong buat Tuhan kita yang baik. Amin. Iya. Jadi saudara, jadi nggak perlu kita cari saksi-saksi jauh-jauh. Ini saksinya. Saya saksi hidup. Saya sudah hampir 30 tahun melayani Tuhan. Saya punya anak 5. Ini anak saya yang pertama. Kemanapun saya pergi dia ikut ya. Sampai ke manapun. Ke pedalaman sampai ke mancanegara dia ikut. Menyertai saya ya. Jadi dia tahu benar ya. Bagaimana kehidupan saya. Bagaimana kesaksian saya. Ya. Sehingga saudaraku yang saya kasih. Nah, saya bisa menjadi contoh bagi keluarga, supaya keluarga juga boleh mengenal Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, Yesus datang ke bumi ini untuk apa sih dia datang ke bumi ini? Untuk apa dia? Pasti orang Kristen kebanyakan bilang, oh dia datang ke bumi ya untuk lahir, mati di atas Golgota sebagai anak manusia, bangkit sebagai Tuhan ya untuk menebus orang berdosa. Bahkan ada yang bilang menebus dosa. Jadi dosanya ditebus, orangnya enggak gitu. Ya, jadi harusnya yang tepat itu menebus orang berdosa. Jadi orang berdosa tadi tidak lagi milik setan, jadi milik Tuhan kan gitu. Iya kan? Ah, ya, tetapi jarang yang bilang Yesus datang ke muka bumi untuk apa? Ya, untuk jadi teladan. Ya kan? Tadi ini sehati, sepikir. Nah itu. Makanya kalau kita baca di dalam ini ya, saya akan baca ya di dalam Filipi ya. Dalam Filipi katanya gini ya. Ini sama dengan yang Bonataun ini, nama Bonataun ini sehati sepikir ya. Iya, sama ini ya. Makanya dikatakan ya di Filipi ini ya. Ya, sebentar ya. Hendaklah, ya, sorry, Filipi 2 ya maksud saya ya. Ya, Filipi 2 ya, ayat 5 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya,
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, tadi ibu kita yang ya punya tempat ini kasih sih sama saya, coba bahas Mazmur 139. Tapi ya terserah Amang lah katanya kan. Ya saya pikir ya mengalir saja lah ya. Mengalir saja apa yang Tuhan mau sampaikan, ya kita sampaikan. Karena menurut saya ini seperti kekeluargaan aja ya. Bagaimana kita bisa menguatkan satu sama lain ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh perasaan dan pikiran, ya luar biasa ini. Ya, ini hampir sama tadi judulnya ini. Jadi gini saudara, ya banyak sekali orang yang merasa pintar, tapi tidak pintar merasa. Ini merasa pintar, tapi tidak pintar merasa. Dia pintar, tapi dia tidak pintar merasa. Jadi nggak bisa dia menjaga perasaan orang lain, ya kan? Iya, makanya suka-suka dia aja apa yang dia mau buat, ngomong sesuka-suka dia ngomong, ya kan? Kenapa? Ya karena dia merasa pintar, tapi dia nggak pintar merasa. Dia nggak bisa, ya, merasakan bagaimana perasaan orang lain. Itulah sebabnya Yesus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Iya. Jadi kenapa saya ajak saudara mengatakan amin? Ya karena amin itu artinya iya, aku percaya. Iya, atau betul itu Pak Pendeta. Gitu kira-kira ya. Ya, supaya ada interaksi satu sama lain ya. Jadi saudara, kehadiran Yesus itu menjadi teladan. Ya, menjadi teladan. Jadi kalau ada seorang raja terus dia berkata, ampunilah mereka. Terus kita tanya sama raja itu, raja pernah enggak kau disakiti? Pernah sih. Kok ampuni enggak? Enggak. Tapi rajanya bilang, ampunilah mereka. Kan gitu kan? Iya. Terus kasihlah mereka. Terus kita tanya rajanya, apakah raja sudah mengasihi mereka? Belum. Ya kan? Loh terus gimana kok raja bisa tahu mengucapkan gitu? Ya, ku baca-baca aja dari buku katanya. Iya, apa yang ku baca di buku, itu yang ada di pikiranku, itu yang ku sampaikan. Kita punya Tuhan tidak begitu. Amin. Ini terminologinya kan beda. Kalau orang kan justru berkata, Tuhan kok menjadi sama dengan makhluknya. Oh iya. Saudara, Tuhan itu menjadi sama dengan makhluknya tapi tidak serupa. Tidak serupa. Ya, dia sama dalam arti apa? Tapi dia adalah Tuhan Allah yang kudus, yang suci, yang tak berdosa. Walaupun memang kita melihat wujudnya kok mirip, kok sama dengan manusia. Ya, sedangkan manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Roma 3:23 kan? Dan juga Alkitab bilang di Roma pasal yang kelima ayat 12, dosa itu sudah menjalar ke seluruh manusia. Nah, Yesus tak berdosa. Karena ada orang bilang sama saya begini, Pak, kok Bapak menyembah manusia? Kenapa kok bilang aku menyembah manusia? Ya Yesus kan manusia. Kok Bapak sembah manusia? Saya mau sembah manusia, asal manusia yang kudus, yang tak pernah berdosa. Ayo carikan sekarang manusia seperti itu, aku mau sembah. Bingung dia. Ya nggak ada Pak, ya udah. Yang kudus hanya Tuhan Allah. Makanya Yesus itu kami sembah karena dia Tuhan Allah. Yang suka katakan amin. Iya, karena nggak ada yang kudus selain dia. Iya kan? Karena semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, yang kudus hanya dia. Jadi kita kalau ditanya seperti itu jangan terlalu menjawabnya secara teologis. Ya, bertele-tele, tapi lawan kita bicara nggak ngerti, nggak paham. Kita singkat aja, ya saya sembah manusia. Kenapa? Berarti mempersekutukan Tuhan dong, fasik dong, mempersekutukan Tuhan.
Ya manusia yang kudus. Coba, ada nggak yang manusia di sini yang dari lahirnya sampai sekarang kudus terus, ada nggak? Sekali waktu ya, Yesus ya, dia diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan, tetapi memang ada satu peristiwa di mana seorang wanita berzina. Ya, ditangkap oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat ini berkata, menurut kamu harus diapain ini? Ya kan? Kalau Yesus berkata, lempar dia pakai batu sampai mati. Pasti mereka bilang, lah kan? Ajarannya sama kan dengan kami kan? Ya, ya, ajarannya sama kan, merajam juga kan? Berarti di mana kasih itu? Kan begitu? Kalau Yesus bilang, ampuni dia, akan kompromi dengan dosa. Kan begitu. Nah, Yesus dia hikmat yang betul-betul hikmat ilahi. Dia tulis-tulis ke tanah. Terus dia bilang, lempar-lempar. Tapi yang tidak pernah berbuat dosa, itulah yang melempar duluan. Setelah itu Yesus tanya sama wanita tadi, mana mereka semua? Udah lari. Kata dia, lah gak ada yang melempar kau. Gak ada. Lah, kenapa mereka gak melempar? Ya karena semua mereka berdosa. Ya kan? Jadi gak ada yang berhak menghakimi. Makanya Yesus bilang, dosamu sudah diampuni ya, tapi jangan buat lagi. Amin. Iya. Iya, memang kita sudah diampuni. Kita sudah ditebus ya. Dari murka Allah, dari kutuk maut, kita sudah ditebus. Nah, ya. Tetapi bukan berarti kita bisa melakukan apa yang kita mau sesuka-suka kita. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Amin. Haleluya. Iya. Ketika kita punya barang, kita gadekan ke penggadean, itu hak penggadean. Tapi ketika barang itu kita tebus, itu hak kita. Ya, jadi kita nggak punya hak sebenarnya atas diri kita lagi. Iya. Itu makanya saya sering katakan, saya tidak punya hak atas diri saya, termasuk nyawa saya. Ya, saya tidak punya hak atas itu ya. Iya. Kalau yang betul-betul ngikuti perjalanan pelayanan saya pasti ngerti. Ya, ngeri-ngeri sedap lah ya. Ya, karena saya bilang saya tidak punya hak atas diri saya. Kenapa? Karena aku bukan milikku lagi. Aku milik dia. Karena aku sudah ditebus. Yang suka katakan amin. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih, Natal ini saudaraku, ini sesuatu yang tidak boleh hilang dari diri kita. Ya, jadi setiap hari itu ada roh Natal itu ya. Iya, semangat Natal itu setiap hari ada dalam diri kita. Jadi bukan harus tanggal 25 Desember ya, harus tanggal 20 Desember dan tanggal-tanggal yang lain, bukan. Tapi setiap saat, setiap waktu kita bisa menikmati Natal itu begitu sangat nyata dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara, saya tidak sedang berteori. Karena saya merasakannya. Saya mengalaminya. Saya menikmatinya. Ya, begini saudara. Dulu ini tidak ada Alkitab. Tidak ada dulu Alkitab. Jadi para nabi, para rasul dulu itu tidak pakai Alkitab. Dia mengalami Tuhan, dia cerita, dia tulis. Dia mengalami Tuhan, dia cerita, dia tulis. Ya, tapi sekarang banyak orang dia baca ini, tapi dia tidak mengalami Tuhan. Makanya suratan Korintus bilang huruf-huruf ini mati aja. Kalau hanya dibaca dia nggak mengalami Tuhan. Iya. Makanya orang kaget ketika saya katakan ya, kalau betul-betul kamu itu sudah dipimpin roh Allah 100% sepenuhnya, sebenarnya kamu tidak perlu pakai ini lagi. Karena Tuhan yang bicara langsung kepada kamu. Tapi kenapa kita butuh ini? Ya karena itu tadi, kita belum peka 100% mendengar suara dia. Sehingga kita butuh yang namanya tuntunan. Yang kita akui kitab suci. Ya, saudara, tapi bukan berarti
Tuhan tidak berwahyu lagi. Karena banyak orang bilang begini, sudah selesai di Wahyu 22, tidak ada yang lain lagi. Keliru. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Kalau dia Tuhan yang hidup, masa dia nggak ngomong-ngomong terus? Ya kan? Nggak ngomong-ngomong, gua nggak mau ngomong lagi. Alkitab aja baca, gua nggak mau ngomong lagi. Nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Tetapi sekalipun kita mendengar suara Tuhan, kita tidak boleh menambahkannya di Alkitab. Karena ini sudah dikanonisasi, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Tulisannya yang tidak boleh ditambah dikurangi. Tetapi mengalami Tuhan harus setiap hari. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita harus mengalami Tuhan setiap hari. Kalau enggak, roh kita letih, letoy, loyo, lesu. Hari ini Natal, semangat. Besok ditanya, gimana Pung? Ya, buama, bayanon, nasongonon, keadaan. Kan begitu? Gimana Inang? Di dunia ada tahun katanya. Ya kan? Kita masih di dunia. Jadi kita nggak bisa. Ya kan? Nggak mungkin katanya. Karena kita masih di dunia. Padahal jelas saudaraku. Ya, Yesus bilang ya, di bumi seperti di sorga. Ya. Seharusnya kita sudah menikmati sorga itu sekarang. Bukan harus mati dulu kita baru menikmati sorga. Iya kan? Iya, sekarang kita harus menikmati sorga. Bahkan saya katakan, kalau kita sekarang tidak menikmati sorga, mati pasti tidak masuk sorga. Iya, saya bilang begitu. Kontroversi kan? Kalau sekarang kita tidak menikmati sorga, mati tidak masuk sorga. Bagaimana mau masuk sorga? Benci, dendam, kesal, pusing, stres, depresi, ragu, bimbang, khawatir. Itu setiap hari yang ada dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dia mati masuk sorga? Betul nggak kira-kira? Makanya sorga itu harus dimulai sekarang, kita alami. Makanya jagalah hati. Amin. Dari hati terpancar ke kehidupan. Ya kan? Nah, saudara, jadi kehadiran Yesus ya ke muka bumi ini itu untuk menghadirkan sorga. Haleluya. Supaya semua kita yang tinggal di bumi ini tidak tergerus oleh arus dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan dunia. Tuhan menciptakan bumi. Tuhan gak menciptakan dunia. Makanya di Alkitab dibilang 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan dunia. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dia hanya menciptakan bumi. Ya, maka jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bukan di dunia, di bumi. Ya, jadi jangan bilang kita di dunia. Kita di bumi, bukan di dunia. Bumi ya ini bumi. Dunia ya ini nih, dunia ini. Ini dunia apa? Dunia teknologi, ya, dunia apa lagi? Dunia kedokteran, dunia apa lagi? Macam-macam, dunia hukum. Kacau-kacau lagi ada hukumnya ya. Dunia apa lagi? Dunia macam-macam lah ya. Karena itu sistem ya yang dibuat oleh manusia. Tapi Tuhan itu sendiri, dia tidak menciptakan itu. Itu karena apa? Bisa ada. Ya karena tadi, dosa tadi. Haleluya. Haleluya. Kira-kira ada nggak tahu dosa yang pertama itu dosa apa kira-kira? Dosa yang pertama. Iya. Dosa karena makan. Kalau Hawa nggak makan, nggak dosa dia. Jadi dosa karena makan ya. Iya, udah Tuhan bilang jangan makan. Kan sederhana aja ya, nggak usah makan. Iya kan? Tapi dia makan juga. Iya, karena iblis bilang kalau kau makan kau seperti Allah. Padahal sebelum dia makan pun dia udah seperti Tuhan. Kan gitu. Dikasih pula lagi sama si suaminya. Ya udah. Akhirnya mereka harus keluar dari Eden. Ya, jadi semua orang jadi keturunan dosa. Keturunan dosa dari mana? Dari Adam dan Hawa. Nah, itu yang nggak dipercaya banyak orang. Kok bisa? Ya bisa lah, contohnya begini ya. Ada suami istri yang melakukan kejahatan yang sangat jahat. Dan undang-undang ya, hukum negara menghukum dia dibuang ke satu pulau yang tidak ada manusia. Suami istri itu dibuang ke situ, tidak ada manusia. Terus dia beranak pinak di sana.
ya tentulah semua akan berdampak. Iya kan? Lahir kan, melahirkan di situ, semua di situ kan. Iya, makanya banyak orang Batak kan bilang, "Ala nih dosa si Adam don," kan begitu. Ya tapi kita kan kalau terus menyala-nyalakan, kapan kita berubahnya? Ya kan? Ya kan begitu. Ya karena yang pertama itu ya, itu adalah kejahatan yang menyala-nyalakan. Ya sudah berbuat dosa, nyalakan lagi. Ya kan? Ah, si ularnya yang suruh aku katanya. Oh gitu, iya. Ya kan? Terus si Adam bilang perempuan itu bilang si ular. Si ular ditanya, untung si ular nggak ditanya ya. Kalau si ular ditanya dia mau, ya kan? Ya ini kan bangsa dan negara kita ini kan sekarang sebenarnya kondisinya lagi begitu tanpa kita sadari. Iya kan? Si A-nya yang salah, si B-nya yang salah. Setelah di BAP masuk semua pakaian oren. Iya, makanya saudara, ya kita sebagai orang percaya, kita punya teladan. Amin. Teladan kita Yesus. Haleluya. Teladan kita nggak main-main loh. Teladan kita bukan buku loh. Iya, orang lain, maaf ya, teladannya hanya buku. Buku-buku dibaca. Oh iya ini. Iya. Oh, kenapa kok ini? Ya karena ini kitab suci. Oh iya. Saya juga bilang ini kitab suci. Oh iya. Ya, buku. Tapi teladan kita langsung Tuhan. Ngeri gak? Serem loh. Kalau kalian betul-betul pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Indah tapi ngeri-ngeri sedap. Iya kan? Bayangkan. Tuhan tidak kasih buku sama saya. Dia kasihkan dirinya. Ya kan? Lu bis ikut aku katanya. Saya bilang, Tuhan, saya kan dilahirkan bukan dari Kristen. Saya kan orang berdosa. Saya kan ini jahat, nakal dan seterusnya. Tapi Tuhan bilang, ikut aku. Saya ikutin aja dia. Buktinya sekarang saya bisa menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya kan? Terbukti. Saya sudah 30 tahun, kurang lebih 30 tahun melayani Tuhan. Nggak pernah ada cacat-cacat, cerita-cerita di luar. Coba Anda cari tahu cerita begini-begini. Yang ada paling hasil lubis itu tuh tukang Kristeni orang. Paling begitu. Halal darahnya paling begitu. Nggak ada yang cerita-cerita lain ya. Iya nggak ada. Iya. Kenapa? Ya karena betul-betul kita menteladani Yesus. Haleluya. 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 Jadi saudara, Yesus itu jadi teladan luar biasa. Ya. Teladan kita bukan Adam dan Hawa, bukan Musa, bukan Daud. Dasar loh, bukan Salomo. Bukan. Kan ada orang bilang, Salomo pun kawin. Masa aku dilarang kawin lagi kan begitu. Maka dia bilang, kok 4 istrimu? Salomo aja istrinya itu 700 sama gundenya jadi 1000. Wah, boleh dong 4 kan begitu. Iya. Tapi teladan kita Tuhan, saudara. Tuhan itu sendiri. Kenapa harus Tuhan jadi teladan? Karena semua nabi-nabi ini tidak ada yang sempurna. Gitu loh. Harus yang sempurna yang kita teladani. Sedangkan yang sempurna yang kita teladani juga belum tentu kita bisa. Apalagi yang sudah tidak sempurna. Pasti tidak sempurna. Ikutin terus dia. Kemana dia pergi, ikutin dia. Hancurlah hidup kita. Haleluya. Kira-kira paham ya maksud saya? Iya. Iya, karena dulu yang saya teladani itu buku. Nggak ada Tuhan di dalam saya. Buku yang saya teladani. Ya mana mungkin saya mampu. Mana mungkin saya kuat. Tapi ketika Tuhan di dalam saya di dalam dia. Saya menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ya kan? Yohanes 15 ayat 4. Tinggal kau dalam aku dalam kau. Kan begitu. Tapi di gereja banyak orang nyanyi.
mari masuk, mari masuk. Yesus bilang, kau yang masuk, kau yang masuk. Dia lagi nyanyi, mari masuk, mari. Tuhan bilang kau yang masuk. Ya kan? Kan Yohanes 15 ayat 4, tinggal dalam aku dalam kau. Ya kan? Tapi ada orang-orang di gereja nyanyinya sudah 20 tahun, mari masuk terus. Lah, kok Tuhan disuruh masuk terus dia nggak masuk-masuk? Saudara, kita punya teladan yang sempurna, luar biasa. Ya, makanya saudara, tidak cukup kita baca Alkitab. Nggak cukup. Saya hafal loh, ribuan saya bisa hafal. Tapi itu nggak cukup. Ya, kenapa? Kita harus mengalami dia. Yang juga katakan amin. Karena dia hidup. Dia bukan seperti nabi-nabi lain mati, hilang sejarahnya. Sampai di situ aja. Yesus, dia hidup selamanya. Yang juga katakan amin. Ya, makanya saudara dia bisa kita teladani karena dia hidup. Harusnya saudara, ya, hanya orang-orang yang hiduplah yang dirayakan, ya, hari kelahirannya ya. Saya nggak pernah jumpa sih ada orang bilang, loh kau lagi ngerayakan apa? Hari kelahiran opung saya belum pernah dengar, ya kan? Iya, karena opungnya kan udah mati. Karena kan Yesus hidup, iya, kekal selama-lamanya saudara. Kalau orang lain nggak percaya ya silakan, dia nggak percaya, iya, karena dia nggak ngalami, karena dia mau cari terus di buku. Saudara kalau terus cari di buku, saudara nggak mungkin bisa mengalami. Tapi kalau kau mengambil keputusan, Tuhan aku tinggalkan semua ini, aku mau ikut Engkau. Mulai terus jam 4 pagi terus hidup dalam doa menyembah, hidup dalam doa terus dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Di situ kita bisa mengalami dia. Disitulah indahnya bertuhan itu. Karena banyak orang beragama tapi tak bertuhan. Nah ini yang masalah. Orang yang beragama tak bertuhan, ini buat kacau negara ini. Kalau orang bertuhan, nggak mungkin dong saling serang, saling maki, saling hina, saling pukul, saling apa namanya lagi, hujat, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Apalagi saling merugikan satu sama lain, nggak mungkin. Kalau bertuhan. Tapi kalau beragama saja tak bertuhan, ini yang masalah. Ya kan? Makanya saudara, Yesus bilang tinggal kau dalam aku dalam kau. Ya, jadi Natal itu sebenarnya sekarang bukan bicara lagi tentang Palungan, ya, terus Bethlehem di Palungan, Yesus, bukan. Natal itu bicara sekarang tinggal di dalam Dia. Dia di dalam kita. Yang suka katakan amin. Itulah Natal. Ya kan? Wah luar biasa kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Sangat indah hidup ini. Ibu-ibu, Inang, Amang, sangat indah sekali. Betul, sangat indah sekali. Iya, kita betul-betul bisa menikmati dia luar biasa. Saya sering katakan begini. Sebenarnya Tuhan itu apa sih Tuhan itu? Tuhan apa Tuhan? Saya tanya sama orang begitu. Dia bilang, ya Tuhanku. Ada yang bilang ini, itu, ini. Ada yang bilang Yesus. Enggak, pengisi Tuhan. Pengisi Tuhan itu apa? Bukan nama Tuhan yang kutanya. Tuhan itu apa? Dia bingung. Saya bilang, Tuhan itu adalah sesuatu yang paling kau prioritaskan dari semua yang ada. Paling terpenting daripada yang penting. Itulah Tuhan. Ya kan? Jadi kalau kau lebih mementingkan duit ya Tuhanmu ya duit. Tadi makanya Amang ini bilang, jangan kita yang ngejar duit. Duit yang ngejar kita katanya. Ya kan? Ya, kalau kita ngejar duit, Tuhan kita duit. Kan kita kejar dia. Kita teladani. Tapi kalau kita ya di dalam Tuhan, kita nggak ngejar duit, tapi kata Amang ini Tuhan yang duit yang ngejar kita. Luar biasa. Ya kan? Saya percaya ya apa yang dibilang Amang itu tadi bukan maksudnya kita disuruh bermalas-malasan. Tapi di sini kita sedang
Siapa yang kita prioritaskan dalam hidup kita? Siapa yang kita prioritaskan? Itulah Tuhan kita. Ya, saudara, Kristen artinya kan mengikut Kristus, betul nggak ya? Iya, tapi kan Kristen sekarang dijadikan agama, kan begitu? Padahal itu dari awalnya bukan agama, itu untuk orang-orang yang mengikut Kristus, jadi dinamakanlah dia Kristen. Tapi sekarang jadi agama, sehingga agama itu, ya, itu harus dimiliki oleh setiap warga negara. Ya orang udahlah, gue Kristen aja lah, Kristen. Gue agama ini. Lu apa agamanya? Ini. Mana buktinya? Ini di KTP gue. Oh iya. Padahal Kristen bukan. Kristen itu adalah sebuah kehidupan, ya, sebuah kehidupan Kristus di dalam diri seseorang. Itulah Kristen. Makanya Kristen itu artinya mengikut Kristus. Yang suka katakan amin. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi saudara, kalau kita mau lebih dalam lagi ini, iya serem-serem sebenarnya ya. Kalau kita mengikut Yesus, sepertinya iya serem gitu. Tapi sebenarnya indah ya. Indah sekali ya. Indah sekali. Cuma karena kita tidak mau tinggal di dalam dia, kadang-kadang itu yang membuat susah ya. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dalam Yesus maksudnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah teladan tadi. Sama seperti Kristus. Haleluya. Amin, Inang. Jadi kita nggak perlulah terlalu pembahasan hebat-hebat ya. Kehidupan sehari-hari aja lah. Kalau kita dimaki-maki orang, kita balas maki atau kita bilang, amin, puji Tuhan, Tuhan berkati kau. Apakah kita balas maki? Ya kan? Kalau kita difitnah, apakah kita harus balas fitnah? Iya. Kalau kita dihina, apakah kita harus balas hina? Ya. Iya kan? Gimana? Kalau kita dipukul, apakah harus kita pukul orang itu? Pukul lebih keras lagi, gitu ya. Iya kan? Iya kan begitu. Berarti sebenarnya kita bukan Tuhan kita bukan Yesus sebenarnya. Tapi kita nggak sadar Tuhan kita ya daging kita itu sebenarnya. Tapi kita kan nggak sadar selalu Tuhanku Yesus, kan begitu. Iya. Sebenarnya bukan. Iya, sebenarnya bukan. Tapi kan tadi saya sudah jelaskan Tuhan itu udah pengisinya apa. Ya kan? Kalau kita meneladani Kristus, saudara, saya yakin banyak orang-orang yang percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Saya yakin orang akan bilang, wih, orang ini beda. Hidupnya beda katanya kan. Nggak sama dengan yang lain. Wah, rahasianya apa sih? Iya, seperti Bapak tadi lah. Dia baru ngomong begitu aja orang udah banyak tanya rahasianya. Jangan kita ngejar duit, biar duit yang ngejar kita. Orang mulai cari tahu rahasianya apa. Ya kan? Jadi, saudara, kalau Tuhan tidak datang menjadi teladan, ya, sia-sialah kepercayaan kita. Kita hanya bertuhankan buku aja. Ya udah. Tuhankan buku aja ya udah, nggak tahu pun dulu nulisnya bagaimana, apa ada gimana ya, penting baca aja. Kan begitu? Iya. Beda, ya. Ada orang yang wah, ini begini nih. Ini kalau megang kitab suci ini nih, ini wah, luar biasa. Saya yakin ini kitab suci, bukan nggak yakin. Tapi kita, saudara, bukan mentuhankan buku ini. Kita harus betul-betul ya mentuhankan Tuhan dan mengalami Dia secara pribadi. Makanya barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah tiba. Amin. Amin. Ya saudara lihatlah sekarang tuh. Kenapa gitu bisa anak-anak muda bisa tawuran, bisa narkoba, bisa seks bebas, bisa apa. Kenapa kok bisa jadi begitu? Apakah ada ajaran Tuhan seperti itu? Kan gak ada. Kok bisa jadi seperti itu? Lalu dari mana dia dapat ajaran itu? Itu gak perlu diajari, dia tahu sendiri. Itulah hebatnya ilmu. Itu buah pengetahuan baik dan yang jahat. Gak usah diajari, dia tahu sendiri. Ya kan? Tapi kalau firman Tuhan kita ajarkan sama dia, belum tentu dia bisa menghidupi firman Tuhan itu. Kenapa? Ya karena tadi Tuhannya daging. Iya kan? Tuhannya diri dia. Ada nggak orang yang Tuhannya diri dia sendiri? Ada, pasti ada lah. Masa nggak ada? Tapi kalau ditanya pasti bilang enggak. Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu. Karena terminologinya dia nggak ngerti Tuhan itu gimana kan. Ya itu yang dia bilang. Tapi puji Tuhan ya. Yang di sini semua pasti orang-orang yang baik, yang benar, yang diurapi Tuhan. Saya pasti yakin ya, yang di sini ya. Kalau yang di sono saya nggak tahu, tapi kadang-kadang ke sini juga dia. Kadang-kadang yang di sono datang juga ke sini. Iya. Makanya kita harus waspada dalam hidup ini. Amin. Hidup ini bagaikan uap singkat ya. Puji Tuhan amang ini. 98 apa? 98 apa? 89 tahun. Sekarang saya 55 tahun. Apakah saya bisa sampai 95 tahun? Waduh. Luar biasa. Ya kan? Tapi coba kalau ditanya Amang ini. Amang, masih ingat gak waktu SD kelas 6 Amang? Ingat gak waktu dulu kelas SD kelas 6? Ingat. Kayaknya sebentar ya Amang. Baru sebentar ya. Sepertinya baru sebentar. Iya kan? Iya, sepertinya baru sebentar. Saya masih ingat waktu saya masuk kelas SD, impres ya, instruksi presiden itu. Masuk SD itu saya masih ingat tidak pakai sendal, saya daftar sendiri, tidak didampingi orang tua. Ya, saya daftar sendiri. Makanya dari kecil saya udah kelihatan ya pemberaninya itu ya. Daftar sendiri, kaget gurunya ya. Mana ayahmu, mana ibumu? Ya nggak perlu, saya sendiri aja, saya bilang. Iya. Ya terus waktu itu baru pertama kali masuk, itu guru bilang apa? Ini gambar siapa? Soeharto. Saya bilang, wow. Terus kenapa dia nggak bisa ngomong? Dia bilang, saya langsung tahu loh waktu itu. Karena dia nggak punya nyawa. Saya bilang, wih. Padahal kan untuk anak kelas SD ya, baru masuk lagi. Yang jawab seperti itu sebenarnya nggak mudah. Anak saya lagi lucu saudara, anak saya. Kemarin istri saya ngomong sama saya, dia tanya mamanya. Anak sekarang kritis, makanya saudara harus betul-betul kita ya. Mengenal Tuhan itu dengan benar. Kenapa? Anak saya tanya gini. Mak, beras dari apa mak? Dari padi. Ya, beras dari apa? Dari padi. Terus nasi ini dari apa mak? Dari beras. Terus nasi dari apa mak? Dari Tuhan, kata istri. Tuhan dari mana pak? Bingung kan istri saya kan? Ini anak kecil, nanti kalau saya jawab begini takutnya dia nggak paham kan gitu. Tapi anak saya jawab, mama ini kok nggak tahu Tuhan itu dari dirinya sendiri dia ada kan? Wih, luar biasa kan? Masih TKB. Saudara, anak sekarang itu kritis. Pertanyaan-pertanyaannya nggak mudah kadang dijawab. Ya. Karena apa? TikTok, apa semua dia lihat kan, macam-macam dia lihat kan. Iya, kalau zaman kita dulu mana ada itu kan. Ya kirim surat aja dari Jakarta ke Medan bisa 2 bulan mungkin nyampe. Pakai WC. Sekarang cukup WA aja. Waduh, kan gitu. Kabar nak, udah langsung dibalas. Terus kita kangen video call. Ya kan? Jadi semua sekarang itu sempit. Bumi ini udah jadi sempit bumi ini. Siapa yang bilang bumi ini lebar lagi? Enggak, bumi ini sempit. Ya kan?
Ya, saudara, ini manusia aja bisa memiliki kecanggihan seperti ini. Apalagi Tuhan. Masa Tuhan nggak lebih canggih sih dari manusia? Ya, selalu sekali manusia itu saudara menganggap dia lebih canggih. Ya, kenapa saya bilang? Gini, saya kasih contoh. Kemarin saya tanya seseorang, hei, Tuhanmu apa? Tuhanku Tuhan Yesus. Kalau kau nggak punya duit, ya pusing lah Pak, stres lah Pak, depresi lah. Berarti Tuhanmu bukan Yesus, aku bilang. Loh, kok Bapak bilang gitu? Iya, kalau Tuhanmu Yesus nggak ada duit, kau nggak pusing. Kau datang ke hadiratnya, berdoa. Karena dia yang punya segala-galanya. Dia lebih canggih dari handphone canggihmu itu. Dia lebih canggih dari teknologi yang dibuat Israel. Dia lebih canggih. Ya kan? Dia bisa turunkan berkat melimpah. Amin. Haleluya. Iya. Saudara, waktu itu saya ke Singapura. Ke Singapura disuruh pelayanan mungkin cuma 15 orang yang hadir. Terus teman saya di sana salami saya uang. $100 Singapura. Ya, sudah ada tiket tapi dikasih dia, oke? Oke, ini untuk jajan di ini. Jajan di airport, oke lah. Pulang. Sampai rumah saya pikir, ngapain saya belanjain? Saya punya rupiah. Saya kasih sama istri saya. Simpan ini. Simpan. 3 bulan kemudian anak saya perlu uang waktu itu. Ya, untuk sekolah. Dia tanya, Pak ada uang nggak? Ya uang itu aja lah, coba ditukerin. Ada itu $100. Oh ya, anak saya ini, si Cesar ini Daniel, dia ambil uang itu. Dia ambil uang itu. Pak, ini bukan 100, tapi $1.000. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang ketika saya bersaksi seperti ini, apa yang ada di pikiran saudara? Di situ tahu Tuhan saudara itu siapa. Apa yang ada dalam pikiran saudara nanti saya tahu Tuhan saudara itu siapa. Kira-kira apa dalam pikiran lain? Ini tadi kan saya saksi. Terus apa dalam pikiran lain? Oke, kalau lain ini lama menjawab. Banyak orang bilang begini. Ada orang bilang gini. Jangan-jangan Pak Pendeta salah lihat. Kan gitu. Ya kan? Itu. Terus ada lagi yang bilang. Nggak mungkin lah. Masa Tuhan buat uang palsu? Kan begitu? Kan tadi cuma $100. Nah, saya langsung tahu, oh Tuhanmu berarti itu. Nah sekarang saya jawab sederhana. Saya jawab sederhana. Ya kan? Apa sih yang sulit bagi Tuhan? Ini kertasnya sudah ada loh. Nolnya tadi 3. Tuhan tinggal nambah 1 doang kok. Hah? Tadi nolnya 2. Ya, tadi nolnya 2. Tuhan tinggal nambah 1 doang. Kok sulit? Kita langsung tahu berarti Tuhanmu itu. Tuhanmu otakmu itu. Makanya hidupmu nggak pernah maju-maju. Gitu terus. Ya kan? Nggak pernah ganti-ganti. Terus gitu. Iya. Terus yang satu lagi bilang. Berarti Tuhan memalsukan uang. Loh. Sedangkan BI bisa buat uang. Masa Tuhan memalsukan uang? Ya kan begitu? Ya. Sekarang kalau BI bisa buat uang, masa Tuhan nggak bisa? Emang hebatan BI daripada Tuhan? Kalau sekarang yang punya Tuhan dibilang palsu, BI lebih palsu dong harusnya. Ya kan, betul nggak? Sedangkan BI aja bisa buat, kok masa Tuhan nggak bisa buat? Itulah orang yang punya Tuhan. Orang yang punya Tuhan itu dia tidak apa ya? Dia itu tidak membuat pikirannya itu susah melihat hal-hal yang seperti tadi. Ya kan? Dia nggak susah, dia langsung. Ya namanya Tuhan kan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lukas 1:37. Amin. Amin. Saudara mau jadi orang-orang kaya yang diberkati? Ya ini harus dirubah dulu mindsetnya. Ya saya sederhana, saya bersaksi ya. Karena saya mengalami Tuhan. Sehingga Natal ini membuat saya, itulah Natal pertama ya tahun 1996 lah. Bagi saya Natal pertama itu ya. Jadi bukan di Bethlehem di kandang domba atau di palungan, bukan. Jadi itu Natal saya pertama. Saudara, sejak mulai itu mindset saya berubah tentang Tuhan itu. Ya. Berubah mindset saya. Dan
ketika mindset saya berubah, hidup saya berubah. Ketika hidup saya berubah, loh, segala-galanya jadi berubah. Ternyata kalau mau berubah harus dimulai dari diri kita dulu. Dari pola pikir paradigma dulu. Oh iya, wah, saya harus memiliki pikiran Kristus. Iya kan? Nah, ada satu ayat tadi yang dikasih ibu ini ya. Ini ya, Mazmur 119 tadi ya. Ada yang satu ayat dikasih ibu tadi, saya baca ya. Sulit saya untuk mengetahui tentang Engkau Tuhan, gitu ya. Ayatnya ya. Kenapa bisa dia mengatakan demikian? Ya, sebenarnya nggak sulit, saudara. Ya, nggak sulit. Kenapa? Karena kalau kita baca 1 Korintus 2 ayat 16, ya, Alkitab bilang gini. Saya nggak usah bacakan yang dari apa tadi ya, Mazmur 139. Tapi saya baca tadi ada ayat seperti itu. Ayat 16, 1 Korintus 2 ayat 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi kalau orang tidak memiliki pikiran Kristus, dia nggak mungkin bisa tahu apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Ya, dia nggak mungkin bisa tahu. Makanya saudaraku, ketika seseorang tinggal di dalam Kristus, ya, hidup seperti Kristus, meneladani Kristus, dia nggak akan pernah, saudara, ya, bingung dengan hal-hal keajaiban-keajaiban yang seperti tadi. Ya, saudara, ini ya, saya telepon lagi, saking saya didesak oleh orang terus. Katanya saya salah lihat. Saya telepon yang ngasih itu. Dia bilang bener $100. Terus saya mau tanya sama siapa lagi? Haleluya. Saya mau tanya sama siapa lagi? Saudara, kejadian seperti ini bukan sekali. Bukan sekali. Ini kejadian seperti ini 3 kali. 3 kali. Makanya sekali waktu saya ada khotbah di kalangan orang Tionghoa. Ada orang Tionghoa bilang gini, Pak, kalau gitu Pak, saya simpan uang, mau gandakan uang. Saya 3 kali ngalami begitu. 3 kali. Iya. Sampai sekarang yang selembar saya harus simpan, kecuali saya sudah kepepet, nggak punya sama sekali apa-apa, mungkin itu saya tukarin. 3 kali. Uang $100 jadi $1.000. Iya. Apa sih sulitnya bagi Tuhan? Sekarang mana sulitan menambahkan 1 0 dari 0-nya 2 jadi 3 daripada bilang gini, Lazarus bangkit kau. Mana lebih sulit? Lazarus sudah mati 4 hari loh. Mana lebih sulit coba? Kenapa orang kalau kita cerita Lazarus dia percaya? Kalau kita cerita ini dia nggak percaya. Kenapa sih? Kan berarti dia sedang membuat Tuhan dalam dirinya, karena dia membatasi Tuhan. Berarti dia membuat Tuhan sendiri dalam dirinya. Ya, kita harus bebas ini. Lepas. Ya. Kalau cerita seperti saya bingung, saudara, ya. Amang ini sudah pernah ya ke tempat pelayanan kita. Saya ini punya istri 1, punya anak 5. Terus pelayanan biasa-biasa saja, ya kan? Bukan pendeta besar diundang kemana-mana, bukan. Ya, gaji saya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Ya kan? Tapi saya sebulan, ya, itu saya harus bisa mendapatkan uang 40 juta. Kalau nggak dapat berarti pelayanan stop, tutup. Padahal kolekte yang ada di gereja itu paling 3 bulan itu 6 juta. Sedangkan bayar listrik telepon 1 bulan tuh 3 juta. Belum lagi wifi, belum lain-lain, itu 5 jutaan semua. Ini saya cerita ini, sekarang saya berani cerita gini. Karena orang udah pasti bilang, nggak mungkin lah dia cerita mau minta-minta. Mobilnya aja lihat di depan begitu, nggak mungkin lah kan begitu. Ya kan? Saya mau supaya betul-betul Tuhan itu Tuhan di dalam kita. Jangan Tuhan tapi bukan Tuhan di dalam kita. Iya. Ayat ini diambil oleh orang. Di Matius 7 ayat 21. Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku ngusir setan demi namamu. Tuhan bilang, "Nya engkau, aku tidak mengenal engkau."
terus ada orang bilang, ini yang menyebut dirinya Tuhan kan diusir kan? Karena dia gak paham ayat itu, ya kan? Jadi saudara, saya mau ceritakan kepada saudara ini, sebenarnya kita benar-benar Tuhan gak yang di dalam kita ini? Haleluya. 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 Iya. Jadi Natal ini harusnya kita berubah. Benar-benar Tuhan. Jadi apapun itu ya yang kita hadapi. Mau tantangan, persoalan, kesulitan, masalah apapun itu. Kalau kita memang benar-benar Tuhan yang di dalam kita ini. Kita gak khawatir. Haleluya. Haleluya. Iya. Karena apa? Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bukan hanya bagi Tuhan loh, bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Iya. Karena apa? Ya karena Tuhan di dalam kita, kita di dalam Dia. Ya. Makanya di situ di Kejadian 139 tadi saya lihat ya. Ini di ayat berapa ya? Saya lihat ini ya supaya ibu ini juga dibacakan juga. Iya. Karena kalau dibaca semua juga itu ayatnya banyak kali saudara. Mungkin satu ayat bahasnya 7 menit jadi berapa ya? Iya. Nah, sini 139 ini ya. Iya. Di ayat 9 kalau saya nggak keliru ya. Ayat 9 apa 13 ya. Sebab engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, jadi saudaraku, kalau Tuhan ada di dalam kita, Tuhan itu benar-benar di dalam kita. Ya. Saudara, kita tahu benar siapa kita di dalam Dia. Ya. Makanya nyanyi pun jangan sembarang-sembarang lah. Suka nyanyi kan, ku diangkat jadi anak, ya kan? Terus anak angkat itu nggak dapat ini, nggak dapat warisan, ya kan? Ya, yang dapat warisan kan anak kandung, betul nggak? Iya, makanya aku bilang aku dilahirkan jadi anaknya. Kenapa? Karena rohku yang dilahirkan. Makanya Nikodemus, kau nggak bisa kau lihat kerajaan Allah. Rohmu belum dilahirkan, harus dilahirkan kembali kata Tuhan kan? Ya. Jadi saudara dalam air pembicaraan ini masih kuat atau sudah harus stop? Apa masih banyak kegiatan yang maksudnya banyak apa ya? Duit mau kejar-kejar duit lagi. Iya, jadi kalau kita benar-benar menikmati Tuhan ini saudara, indah sekali hidup ini. Makanya saya selalu bilang begini ya, Tuhanlah masa depanku, Tuhanlah hartaku, Tuhanlah kekayaanku. Di dalam Tuhanlah aku dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Tuhanlah aku lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Makanya Natal ini saudara, ya, mari kita betul-betul kembali, ya, kembali ke ke jati diri kita yang sebenarnya. Jati diri kita itu adalah, ya kalau saya bilang nanti seperti ini kira-kira bisa terima nggak? Kita lah sebenarnya Kristus kecil yang kelihatan itu. Nah, nanti dibilang Kristus jadi banyak, bukan? Ya sebenarnya kita itulah, ya kita itulah, ya saudara. Kalau kita ya betul-betul meneladani Tuhan, meneladani Kristus, wah, saya yakin saudara, nggak ada kita yang hidupnya susah, amin. Haleluya. Pasti kita semua bahagia. Nggak ada yang susah, nggak ada yang keluarga itu ribut terus, suami istri ribut, ya kan? Anak melawan orang tua pukulin anak, gebukin anak, terus istri cewek, suami ringan tangan,
Ya kan? Jadi ringan tangan ini jangan diartikan positif terus. Ringan tangan ada juga artinya positif ya. Misalnya begini, saya nggak ya rajin, saya nggak suka suruh orang, saya sendirilah ini. Ya. Kalau yang nggak ringan tangan kan, pendeta, bukan punya pendeta kan begitu. Nah ini saya ringan tangan, saya minum sendiri kan gitu kan. Nah, minum sendiri kan. Oh gitu ya. Tapi ada yang ringan tangan itu artinya tangannya ini bisa terbang-terbang. Iya kan? Nah, apalagi orang Batak ya. Orang Batak ini keras, saudara. Itu orang Batak ini di mana-mana terkenal keras. Tapi sekarang puji Tuhan, karya Roh Kudus luar biasa. Orang Batak saya lihat sekarang lembut-lembut loh. Betul. Iya. Dulu saya tahun 80 berapa ya ke Jakarta itu setelah tamat SMA. Itu di semua terminal pasti jagoannya orang Batak. Terminal Grogol ya, kalau yang tua-tua pasti tahu tuh si Guntur, si Gorga, itu yang jago-jagoannya yang dibunuh mati di sana ya. Terus di Cilitan, di Pulau Gadung, di mana-mana kan. Zaman Gamadi dulu kan. Iya, 2 tingkat tuh bisnya itu. Iya, kadang kita stop di sini remnya sampai 2 kilometer yuk. Kita kejar dia. Ya kan? Zaman-zaman Gamadi dulu. Wah, itu di mana-mana orang Batak, saudara. Kita ke gereja dulu jarang orang Batak. Kemana-mana saya gereja, baru-baru bertobat, kok nggak ada orang Batak ya? Gereja sini nggak ada. Sekarang kemana gereja, di mana gereja, saudara pergi masuk gereja, pasti banyak orang Batak. Artinya orang Batak udah banyak yang berubah sekarang. Berikan sorak-sorai buat. Iya, itu luar biasa aja. Tuhan ini sedang bekerja untuk orang Batak. Amin. Iya, orang Batak sudah banyak yang dirubah pikirannya, ya kan? Makanya saudaraku yang saya kasih, harapan saya ya, lewat Natal ini kita betul-betul ya meneladani Tuhan, ya meneladani Tuhan. Ya, oh Pak, saya belum bisa dengar suara Tuhan, ya sudah baca aja Alkitab nih, baca, renungkan firman Tuhan siang dan malam, renungkan firman Tuhan siang dan malam, renungkan. Kutanya, sudah kau renungkan firman Tuhan siang dan malam? Udah. Gimana cara kau ngerenungkan firman Tuhan siang dan malam? Ku renungkan 1 menit siang, 1 menit malam Pak Pendeta. Siang dan malam. Hah? Wih, dia pinter juga jawabnya kan. 1 menit siang, 1 menit malam. Siang dan malam. Ya juga saya pikir. Bukan itu maksudnya ya. Kita betul-betul renungkan nih firman Tuhan. Ya kan? Bahkan saudara, kita imajinasikan, visualisasikan. Betul-betul kita hidupi. Hidup di dalam kita. Makanya orang Kristen itu perlu waktu. Perlu waktu. Saat teduh bukan sekedar saat teduh. Saat teduh diam aja gini. Enggak. Kita enggak disuruh saat teduh tidak berpikir. Kita disuruh saat teduh merenungkan. Merenungkan firman Tuhan. Memikirkan firman Tuhan. Karena kalau kita saat teduh mengosongkan pikiran. Itu ajaran-ajaran orang bertapa. Nanti yang masuk roh kudus, bukan roh kudus. Ya roh setan yang masuk. Iya, jadi kita diajar saat teduh itu merenungkan firman. Terima kasih Tuhan, luar biasa Tuhan. Oh dahsyat Tuhan, keajaibanmu. Dahsyat Tuhan, luar biasa. Luar biasa Tuhan, luar biasa Tuhan. Begitu. Bukan mengosongkan diri, mengosongkan pikiran, bukan ya. Iya. Jadi saudara, ya saya rindu ya kita lebih dalam lagi untuk mengenal Dia. Amin. Haleluya. Kalau nggak mengenal Dia, pertanyaan-pertanyaan orang banyak lagi loh. Banyak lagi. Iya, banyak lagi yang menjebak-jebak kita. Kalau kita nggak bisa jawab gimana? Yesus Tuhan, iya Yesus Tuhan. Oh gitu, Tuhan bisa mati nggak? Nggak bisa. Yesus mati nggak? Bingung pula kita jawabnya. Ya kan? Iya, harusnya kita mudah jawab itu kan gitu. Banyak lagi yang lain-lain, pertanyaan-pertanyaan yang kita harus jawab. Kalau kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Dia, kita pasti mudah menjawab itu semua. Yang suka katakan amin. Iya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, saya yakin ya
pulang dari tempat ini, Bapak Ibu, Amang Inang, Sasudi Nahita, ya, pasti dapat mujizat Tuhan. Saya yakin. Amin. Yang sakit-sakit sembuh. Haleluya. Iya. Saya doai orang banyak yang Islam loh. Pakai kerudung loh. Saya nggak ragu-ragu. Di rumah sakit Cipto tuh dikumpuli sapam. Iya. Lihat di YouTube-nya ada ya. Saya bilang, jalan. Wih, dia jalan. Wih, saya bilang, Tuhan luar biasa dahsyat. Sempat pikiran saya pikir gini, kalau dia jatuh gimana nanti? Itulah iblis kan. Itulah iblis kan. itu iblis itu kan. Jalan. Oh, jalan dia. Luar biasa. Yang tadinya nggak mau makan bisa makan. Ya, yang begitu-begitu banyak sekali ya. Banyak sekali ada bukti-buktinya ya. Di channel kita ada bukti-buktinya. Jadi karena itu saudara, kita jangan pernah mentuhankan yang bukan Tuhan. Ya. Kita harus betul-betul bertuhan. Bertuhan, ya ke Tuhan itu betul-betul. Ya, saya harap paham ya yang saya maksudkan ya. Jadi jangan macam-macam Tuhan kita. Ada itu. Berapa hari yang lalu saya layani orang. Saya doain dia. Terus saya lihat, udah lama lah ini. Saya lihat di kantongnya itu ada apa? Iya, ada ini. Merah, kain putih, kain hitam. Terus kayak ada tanah-tanah. Saya tanya, ini apa ini? Ini dari opung saya katanya. Dari opung saya katanya. Nah, terus saya bilang, lah, kau percaya Yesus Tuhan? Percaya. Kenapa kau pakai ini lagi? Supaya tambah kuat digabung katanya. Digabung katanya tambah kuat ya kan? Iya. Nah, saudara, justru Tuhan kita itu ya, kalau ditambahkan ke yang lain, ya, kalau Tuhan kita ditambahkan ke yang lain, justru dia nggak mau. Ya, dia nggak mau dibantu. Kan banyak Tuhan orang mau dibantu. Iya, banyak Tuhan orang yang mau dibantu. Itu Bapak itu ketawa-ketawa terus dia tahu ya. Banyak. Jadi kalau Tuhannya nggak dibantu, nggak kuat Tuhannya. Banyak itu. Oh, tapi dia yang mengaku paling benar. Inilah yang paling benar. Tapi Tuhannya dibantu. Makanya kita itu saudara nggak perlu balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Haleluya. Tuhan yang di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Nggak bisa. Karena itu tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan, ya, Tuhan itulah yang betul-betul yang menguasai hidup kita. Ya, jadi Natal itu adalah kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, dan biarlah kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini terus-menerus kita alami. Mari kita bangkit berdiri, kan kita doa.